13/1/03/2225. Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Riau. Saya di sini akan menjelaskan apa itu teori manajemen, fungsi manajemen, dan prinsip-prinsip manajemen. Sebelum saya menjelaskan teori manajemen, fungsi dan prinsipnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengadilan sumber daya seperti manusia, keuangan, dan materi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Manajemen mencangkup berbagai aktivitas melalui dari merencanakan strategi bisnis, mengatur tim, memimpin, hingga mengevaluasi kinerja untuk memastikan organisasi berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan. Manajemen juga melibatkan pengambilan keputusan yang tepat serta pengelolaan risiko dan perubahan. Yang pertama saya akan menjelaskan itu teori manajemen. Manajemen adalah kerangka kerja atau pendekatan yang digunakan untuk mengelola organisasi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini saya akan menjelaskan dua teori. Yang pertama itu teori klasik, terdiri dari beberapa bagian, yaitu satu itu teori manajemen ilmiah yang dikemukakan oleh Frederick Taylor. Ia berfokus pada efisiensi kerja dengan menggunakan metode ilmiah untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua itu teori birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber. Ia meningkatkan pada struktur organisasi yang jelas, aturan yang tetap, dan hubungan hierarki. Yang ketiga itu teori administrasi umum yang dikemukakan oleh Henry Fayol. Ia menyusun prinsip-prinsip dasar dalam manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengadilan. Yang kedua itu teori modern. Teori modern terdiri dari beberapa bagian, yaitu teori motivasi yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Ia menyatakan bahwa kebutuhan manusia dapat dijelaskan dalam hierarki dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua itu teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh Douglas MacArthur. Ia memperkenalkan dua pendekatan kepemimpinan yang dikenalkan sebagai teori X dan teori Y. Selanjutnya itu teori sistem. Teori sistem ini organisasi dipandang sebagai sistem yang saling terkait, di mana setiap bagian mempengaruhi bagian lainnya. Ada bagian pendekatan ini lebih memperhatikan hubungan antara bagian dalam organisasi. Yang keempat itu teori kontingensi. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada suatu cara yang benar dalam manajemen. Pendekatan yang tepat tergantung pada situasi atau konteks yang ada, seperti lingkungan, struktur organisasi, atau tantangan yang dihadapi. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini merujuk pada serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh manajer untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Secara umum, fungsi manajemen ini dapat dibagi menjadi 5 yang dikenal dengan istilah POAC. Yang pertama itu perencanaan atau planning. Fungsi ini melibatkan penetapan tujuan organisasi dan cara untuk mencapainya. Perencanaan ini mencakup analisis situasi, menetapkan prioritas, dan serta merumuskan strategi dan langkah-langkah
yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua itu organizing atau pengorganisasian. Setelah perencanaan, manajer perlu mengorganisasi sumber daya yang ada, baik manusia, keuangan maupun fisik, untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat. Fungsi ini mencakup penentuan struktur organisasi, pembagian tugas, dan penguasaan sumber daya. Yang ketiga itu actuating atau pelaksanaan. Pelaksanaan ini adalah fungsi manajerial yang berkaitan dengan penggerakan dan pengarahan orang untuk melaksanakan tugas mereka sesuai dengan rencana. Ini termasuk memberikan motivasi, membimbing, serta memimpin tim atau individu agar mereka bekerja secara efektif dan efisien. Yang keempat itu controlling atau pengendalian. Fungsi ini bertujuan untuk membantu kinerja organisasi dan memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jika ditemukan penyimpangan, manajer harus melakukan tindakan konkretif untuk mengembalikan organisasi ke jalur yang benar. Yang kelima itu evaluating atau evaluasi. Dalam beberapa model manajemen juga menambahkan fungsi evaluasi yang berfokus pada penilaian hasil dari setiap keputusan dan strategi yang diambil, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan di masa depan. Yang selanjutnya itu prinsip-prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Henry Fayol terdiri dari 14 prinsip. Yang pertama itu pembagian kerja. Spesialisasi dalam pekerja meningkatkan efisien dan produktivitas. Yang kedua itu wewenang dan tanggung jawab. Ini manajer harus memiliki wewenang untuk memberikan pemerintah dan bertanggung jawab atau hasil pekerjaan. Yang ketiga itu disiplin. Disiplin merupakan faktor penting untuk menjalankan operasi dengan baik dan harmonis. Yang keempat itu kesatuan komando. Setiap karyawan harus menerima perintah hanya dari satu atasan untuk menghindari kebingungan. Yang kelima itu kesatuan arah. Ini semua kegiatan yang mempunyai tujuan yang sama harus diarahkan oleh seorang manajer dengan menggunakan satu rencana. Yang keenam itu kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kepentingan ini harus organisasi itu harus lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Yang ketujuh itu remunerasi. Ini pekerjaan harus diberi kompensasi yang adil dan memadai untuk pekerjaan yang mereka lakukan. Yang kedelapan itu sentralisasi. Ini tingkat sentralisasi ini atau desentralisasi ini harus diseimbangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kesembilan itu rantai skala. Ini harus wewenang dari manajemen puncak ke manajemenan bahwa harus jelas. Yang ke-10 itu keteraturan. Penempatan orang dan barang pada tempat yang tepat sangat penting untuk efisien. Yang ke-11 itu keadilan. Keadilan ini manajer harus memperlakukan semua karyawan dengan adil dan bersikap ramah serta adil. Yang ke-12 itu stabilitas. Ini pergantian karyawan yang tinggi tidak diinginkan. Yang stabilitas tenaga kerja penting untuk efisien. Yang ke-13 itu inisiatif. Inisiatif ini manajer harus mendorong karyawan untuk memberikan inisiatif dalam menjalankan tugas mereka. Yang terakhir itu kesatuan kelompok. Kesatuan kelompok ini membangun semangat kerjasama dan
Tim yang baik di antara anggota organisasi sangat penting. Prinsip-prinsip inilah yang membantu dalam penciptaan struktur organisasi yang efektif dan harmonis. Sekian penyampaian tentang manajemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.